Alhamdulillah telah hadir di studio sebagai narasumber yaitu Ustadz Wildan Hasan. Beliau adalah dari Dewan Takfir PP Persis dan juga telah hadir Ustadz Teten Romli Komarudin. Beliau dari Pusat Kajian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Ikhwani fiddin azakumullah, para pemirsa yang berbahagia, kita sama-sama prihatin, namun dibalik keprihatinan tentu ada rahasia Allah menguji kita untuk menanamkan rasa tanggung jawab, terutama sebagai muslim, bagaimana bisa keluar dari lingkaran yang selama ini membelenggu jiwa-jiwa umat manusia dalam hal pemikiran, dalam hal ideologi. Ikhwani fiddin, kalau kita melihat secara gambaran umum pada prinsipnya, kenapa orang bisa menyimpang dan kenapa orang bisa memegang satu pemikiran, satu pemahaman yang pada akhirnya keluar dari jalan Allah dan jalan Rasulnya. Ini kata para ulama minimalnya tidak bisa lepas dari 3 hal. Ini yang disebut dengan usulul ma'rifah fil Islam. Pokok-pokok dasar pengetahuan di dalam Islam. Ketika pokok-pokok dasar pengetahuan di dalam Islam itu lepas dari jiwa manusia atau salah dalam memahami 3 hal ini, maka orang bisa keliru dalam memahami ajaran agama ini. Yang pertama, para ulama mengistilahkan ada yang disebut dengan ma'rifatullah. Bagaimana seseorang bisa mengetahui, mengenal siapa Allah, siapa Tuhannya. Ketika orang salah menafsirkan siapa Tuhan, apa itu Tuhan, seperti apa itu Tuhan. Nah, dalam Islam, definisi Tuhan sudah final. Ini berbeda tentu dalam pandangan-pandangan yang lain yang masih debatable. Tapi dalam Islam jelas ketika orang ditanya siapa Tuhan, Allahu Rabbus samawati wal ard. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qul huwallahu ahad. Jadi jelas. Islam mengajarkan tentang kejelasan sehingga melahirkan definisi-definisi yang jelas pula. Yang kedua, bagaimana seseorang bisa memahami apa itu manusia, ma'rifatul insan. Ketika seseorang salah memahami konsepsi kemanusiaan, maka itu bisa salah pula. Apakah sama kedudukan antara Rob dengan insan? Nah, ini berbeda. Tapi ketika mensamakan antara kedudukan Rob dengan insan, maka orang bisa jadi berbeda. Ikhwani fiddin azakumullah, kalau di dunia barat definisi tentang manusia juga masih debatable, ini lain halnya dengan Islam. Bagaimana manusia diciptakan, dari apa manusia diciptakan, siapa biang awal manusia diciptakan oleh Allah, dan sampai kapan Allah akan mencabut kedudukan manusia di muka bumi, semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi ma'rifatul insan, konsepsi memahami tentang apa dan bagaimana manusia dalam Islam, ini sudah final juga. Berbeda dengan yang lain, tentu ini masih ada hal-hal yang masih samar, sehingga kedudukan Rob saja ini bisa bias dengan kedudukan manusia. Maka sangat wajar kalau di beberapa negara sekuler orang sudah mulai membincangkan apakah Tuhan masih punya kemampuan atau tidak, apakah Tuhan sudah loyo, apakah sudah sakit-sakitan, bahkan God is dead, apakah Tuhan itu sudah mati.
Nah, dalam Islam ini berbeda. Tuhan bukan manusia dan manusia bukan Tuhan. Maka ketika manusia dipertuhankan, maka ini menjadi satu hal yang sangat keliru. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dalam memahami konsepsi ajaran agar tidak keluar, agar tidak salah memahami ajaran agama, bagaimana manusia bisa memahami konsep alam. Ini yang disebut dengan ma'rifatul alam. Ketika tiga konsepsi ini dipahami dengan benar, maka tidak mungkin muncul ada paham humanisme yang keliru dalam memahami unsur kemanusiaan, juga salah memahami dalam konsepsi ketuhanan, dan juga salah memandang alam. Keliru dalam memahami Tuhan ketika Tuhan dipaksa harus materi. Apakah seseorang ketika ditanya adakah Tuhan, lalu jawabnya kalau memang ada, apakah Tuhan bisa dibuktikan atau tidak? Maka kaum komunis menuntut Tuhan wajib berwujud. Seperti apa wujud Tuhan? Ketika Tuhan tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dibuktikan wujudnya, berarti Tuhan tidak ada. Nah, Islam tidak demikian, tidak seperti mereka bahwa memahami konsepsi dasar ketuhanan bahwa tidak selamanya harus dimaterikan. Oleh karena itu, ketika pembuktian-pembuktian yang menurut mereka ilmiah secara sepihak, segala sesuatu harus madiyah, harus materi, dengan landasan bahwa ini adalah sebuah kajian, lalu kajian tersebut memunculkan satu paham baru yang disebut oleh mereka madhab keilmuan, yang apabila dibahasa Arabkan menjadi ilmaniyah. Karena itu kalau kita membuka kitab-kitab kamus, apa makna ilmaniyah? Artinya ya sekularisme. Nah, artinya ketika memahami makna Tuhan dalam konsepsi ilmaniyah, salah juga, salah kaprah juga dalam memahami konsep Tuhan. Karena mensamakan antara Allah dengan makhluk itu sendiri. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, apa yang menjadi misi besar para nabi, para rasul, dan juga para imam-imam terkemuka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan para pemimpin kaum muslimin, bagaimana Romawi bisa ditaklukkan, bagaimana Persia ditaklukkan, bagaimana Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dikirim oleh Khalifah Umar ibn Khattab, lalu mengambil seorang panglima perangnya berhadapan dengan Jenderal Rustum di Persia, jenderalnya Yazid Jirda. Apa Jenderal Rustum bertanya kepada Panglima, apa yang menyebabkan Anda datang kemari? Keberanian apa yang menyebabkan Anda bisa datang ke Kekaisaran Persia yang sangat gagah berani, negara adidaya kedua setelah Romawi? Maka dijawab, tahrirun nas min ibadatil ma'bud ilal ibadatil min ibadatil khaliq min ibadatin nas ila ibadatil khaliq. Kami ingin membebaskan kalian dari penyembahan sesama manusia, sesama makhluk, menuju penyembahan hanya pada Allah semata. Ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita melihat konsepsi dasar Islam ini, maka tidak bisa dicampur adukan antara pemahaman di satu sisi orang meyakini adanya Tuhan tetapi mengabaikan prinsip-prinsip ketuhanan, di sisi lain ada orang yang betul-betul menolak keberadaan Tuhan. Syekh Abdurrahman Jibrin ketika memberikan satu pengantar buku yang cukup menarik yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Syakir, Al-Ilmaniyah wa Samaruha Al-Khobithah. Beliau mengatakan bahwa paham pada prinsipnya mematerikan Allah sebagai Tuhan dengan pandangan-pandangan yang lebih sekularistik, menjauhkan agama dari kepercayaan terhadap Tuhan yang sebenarnya, maka itu akan melahirkan satu paham yang disebut dengan ilhad. Makanya kalau kita lihat buku-buku klasik, mungkin kita belum menemukan istilah komunisme. Yang ada adalah ilhad ataupun zindik, kan gitu.
Ada mulhid, ada zindik. Ini juga yang dipopulerkan oleh Profesor Dr. Muhammad Rashidi dalam bukunya tentang kritik terhadap sosialisme dan kritik terhadap komunisme yang dibidatokan oleh Profesor Rashidi pada tahun 65 ya, pasca G30 SPKI atas undangan Kodam Jaya waktu itu. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, di sini begitu sangat jelas bahwa dalam bahasa Syekh Abdurrahman Zibrin ada orang yang memang benar-benar tidak percaya sama sekali adanya wujud Tuhan. Maka ini yang disebut dengan, biasa kita menyebutnya ateis ya. Jadi ateis, tidak bertuhan. Tapi ada juga yang memang dia masih mengakui ada Tuhan, tetapi abai. Bahkan tidak peduli dengan hukum Tuhan. Nah, ini juga pada dasarnya sama, tetapi lebih minim. Syekh Abdurrahman Zibrin mengistilahkan goir mulhidah, begitu ya. Jadi sama-sama mengingkari, tetapi lebih tipis daripada yang pertama, yang mulhid itu. Nah, ini dijelaskan oleh orang tua kita, Dr. Muhammad Natsir. Beliau pernah menulis sebuah buku kecil, dan buku ini pernah diterjemahkan oleh pemerintah Kuwait, lalu disebarkan ke dunia Islam. Ikhtaru ihda as-sabilain. Pilih oleh kalian dua jalan. Diniyah aula diniyah. Pilih agama sama sekali, atau adanya kejelasan bahwa seseorang itu tidak beragama sama sekali. Jadi tidak ada pilihan dalam hal ini kecuali itu. Nah, saudara-saudara, yang paling terakhir dalam diskusi ini, ada ungkapan menarik setelah seluruh dunia merasa gelagapan menghadapi paham komunisme, baik di timur ataupun di barat dan juga di beberapa negara Timur Tengah. Tetapi seorang komandan keamanan PBB yang bernama Faris Al-Khoury, kalau tidak salah ya, nanti mohon diluruskan kalau salah. Faris Al-Khoury pernah berkomentar seperti ini. Pada dia seorang Kristiani dan asli seorang Syria. Apa komentar beliau? Di dunia ini tidak ada yang serius, tidak ada yang benar-benar mampu menghadapi pandangan komunisme di seluruh dunia, kecuali Islam itu sendiri. Jadi orang lain pun mengakui selama di sebuah negara, di situ ada kaum muslimin, di situ ada kaum muslimin, di situ ada gerakan kaum muslimin yang masih iltizam dengan ajarannya, maka tidak ada tempat bagi paham komunisme. Oleh karena itu, mudah-mudahan pengantar ini bisa mengantarkan diskusi kita bahwa apa yang tercermin dalam 5 dasar Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ini merupakan harga mati yang harus dibela sampai titik darah penghabisan.